lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu kuntilanak. Rumah berpagar kelabu itu baru saja ditinggalkan pemiliknya beberapa minggu yang lalu. Dan karena suatu alasan, rumah kosong itu sudah menimbulkan kesan angker. Bayangkan saja, rumah satu lantai itu halamannya dinaungi oleh sebuah pohon mangga yang besar dan berdaun lebat. Lalu pagarnya dihinggapi tanaman merambat dan dindingnya dirayapi oleh lumut hijau. Kalau siang hari sih kesannya asri dan teduh. Apalagi melihat bagian-bagian rumah itu, selain yang baru saja kusebutkan, tentunya yang jauh dari kesan tidak terawat. Tapi kalau malam hari gelap, sangat gelap. Bahkan untuk lewat di depannya saja membuatku merinding, bikin aku jadi kepikiran. Jangan-jangan keangkeran seperti ini yang membuat penghuninya pindah. Konyol atau mungkinkah? Dan seperti halnya malam ini, ketika lagi-lagi aku harus melewati jalan di depan rumah tersebut. Kalau boleh memilih sih, aku ogah lewat sini, mendingan lewat jalan lain. Tapi masalahnya jalan lain itu tidak ada. Rumahku kebetulan berada di ruas jalan buntu yang hanya dapat diakses dari satu ujung saja. Dan rumah angker itu sialnya berada di ruas jalan yang sama. Sial, kenapa juga di tengah malam begini aku mesti ke rumah Didi buat ngambilin buku tugas yang aku pinjam minggu lalu. Oke, aku memang salah karena udah minjem sesuatu tapi lupa ngembaliin. Tapi kenapa tuh anak ngingetinnya malam? Tapi ya mau bagaimana lagi, aku pun terpaksa mengayuh sepedaku menuju rumah Didi, teman sekelasku yang tinggal di seberang perumahan, dan mau tak mau aku harus melewati rumah angker itu. Dan singkat cerita, mau tahu apa yang terjadi selanjutnya? Tolong jangan tanya detailnya, karena yang bisa ku ingat hanyalah diriku yang berteriak seperti banci setelah melihat sesosok makhluk yang mengerikan. Rambutnya panjang dan berantakan, mengenakan gaun putih panjang, dan ia melompat dari atas pagar rumah angker itu. Dan saat ini Didi sedang menertawakanku gila-gilaan karena cerita tersebut. Cerita yang kusampaikan dalam keadaan basah kuyup oleh keringat ketakutan, dan aku pun balik menyerapahinya. Dan keesokan paginya ketika aku berangkat ke sekolah, lagi-lagi aku melihat rumah itu. Gak ada lagi yang perlu diceritakan. Aku harus cepat-cepat menyingkir sebelum aku ketemu makhluk yang aneh-aneh lagi. Malam ini Didi rewel lagi. Bukan catatan yang kupinjam dari 2 hari yang lalu. Dia minta untuk dikembalikan soalnya besok ada ulangan dan materinya ada di buku itu.
Karena sudah selesai, ku salin dan ku pelajari. Aku sih aja, tapi masalahnya kenapa kamu baru minta jam segini? Sorry, habis baru inget sih jawaban Didi enteng. Dan aku benar-benar berniat membuat keributan dengan sumpah serapah yang tidak pantas. Kalau saja aku tidak ingat sekarang sudah jam 11:30 malam. Dengan setengah hati yang penuh dongkalan, aku pun kembali mengayuh sepedaku. Namun belum puas aku mendongkal, tiba-tiba aku melihat sesuatu agak jauh di depan sana. Di depan rumah angker itu ada seseorang. Rambutnya panjang menutupi muka, gaun putihnya menyampir ke tanah. Dan ternyata sama seperti waktu dulu saya melihatnya. Hei, tunggu dulu, seru si Kunti ketika aku mabur di hadapannya. Aku tidak peduli walaupun suara itu terdengar seperti suara seorang gadis yang sangat manis. Hei, dan aku tidak akan berhenti mengayuh sepedaku. Kalau saja ban sepedaku tidak melindas batu besar di tengah jalan, dan membuatku terpelanting jatuh ke jalan beraspal. Gubrak. Usai meratapi luka berdarah di dengkulku, aku menatap ke arah jalan yang tadi kulalui, dan makhluk menyeramkan itu mulai mendekatiku dengan cepat. Tiba-tiba rasa sakit di dengkulku menghilang, berganti dengan rasa panik yang dibarengi dengan keringat dingin di sekujur tubuhku. Qomat kamit aku melancarkan berbagai doa, lalu kututup mataku berharap ini semua hanya mimpi. Dan ketika nanti aku membuka mata, aku akan terbangun di atas kasur empukku yang nyaman. Tidak, semua itu sia-sia. Aku membuka mataku dan kuntilanak itu sudah berada persis di hadapan. Bahkan tangannya yang dingin sudah menggenggam pundakku. Itulah cerita untuk malam hari ini. Terima kasih buat kalian yang melihat dan mendengarkan. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi